undang-undang hak cipta yang sekarang itu kan masih abu-abu. Ya. Kan? Nah, memang itu perlu dibuat kejelasan dulu seperti yang tadi gue bilang. Dan perlu banget adanya undang-undang permusikan. Sebenarnya bukan permusikan, undang-undang tata kelola industri musik Indonesia. Ya. Mungkin itu yang paling tepat ya, karena kalau undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 itu memang masih mencakup banyak. Ya. Gitu. Jadi bukan cuma musik doang nih sebenarnya. Kalau kita bicara soal industri kreatif yang lain juga masih banyak banget gitu yang perlu dibahas dan masih banyak kekurangan. Makanya karena kita musisi, kita sih berharap sebenarnya ada undang-undang tata kelola industri musik Indonesia. Halo Tribuners, musisi Anji angkat bicara mengenai polemik royalti musik di industri Indonesia saat ini. Menurut Anji, pembahasan soal royalti sudah menjadi pembahasan publik dan juga banyak disorot oleh orang lain. Dan menurut Anji juga yang perlu disorot adalah saat ini mengenai aturan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang masih abu-abu dan perlu adanya kejelasan hukum agar polemik royalti tidak terjadi lagi setiap tahunnya. Di sisi lain, Anji juga mendukung langkah DPR untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta serta Anji juga berharap adanya sebuah undang-undang baru untuk mengelola industri musik saat ini, yakni Undang-Undang Tata Kelola Industri Musik, di mana menurut Anji industri musik begitu besar cakupannya, baik dari royalti, distribusi hingga akhirnya penyelenggaraan acara. Berikut keterangan dari Anji Manji. Bilang Mas Piyu dapat 100 sekian gitu ribu gitu, lu bilang lu cuma dapat 0. Ya. Nah itu emang bener nggak sih Ji? Atau seperti apa itu royalty performing right ya? Ya memang benar, royalty performing rights di Indonesia itu satu hal yang masih sangat perlu dibenahi ya, karena memang gue pribadi dapat 0. Seharusnya banyak dapatnya gitu. Atau setidaknya mendapatkan haknya gitu gue, tapi enggak. Mas Piyu dapat 100 sekian memang benar, dan memang itu kenyataan yang terjadi dalam industri musik Indonesia. Performing rights perlu dibenahi, tapi sekali lagi hambatan adalah memang perlu dibuat aturan yang saklek gitu, nggak abu-abu kayak hari ini. Nah kan LMK semakin kerja keras nih sampai akhirnya sudah mengirimkan royalti ke para musisi yang mungkin diupload juga sama Meli sama Denny Casmala gitu. Mungkin dari lu sendiri sudah mendapatkan haknya sesuai dengan perkiraan lu kah atau seperti apa? Nah, makanya seperti yang kemarin di posting sama Temeli atau yang lain gitu ya. Di satu sisi itu bagus, tapi di satu sisi juga justru menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam pembagian royalti. Kenapa? Karena banyak juga musisi yang streamingnya bagus, Ya. yang lagunya dipakai di mana-mana, itu juga dapat hasilnya jelek, kayak Denny Casmala, terus Ya. Ruby Geisha, Ya. itu mereka posting kan gitu. Ya, ya. Justru jadi memperlihatkan ada kekurangan juga di situ gitu. Jadi sebenarnya pola pembagiannya itu seperti apa sih? Nah itu yang butuh dibahas banget, karena gini loh, kita di dalam undang-undang maupun di PP itu ada pasal di mana lembaga manajemen kolektif itu harus transparan dalam pengelolaannya dan juga dalam menyatakan hasil laporan terhadap masyarakat umum. Itu yang belum. Tapi dari Anji sendiri kalau boleh tahu dapat berapa sih tuh kemarin? Gua dapat lumayan, tapi gua rasa itu belum sesuai. Belum sesuai ya? Kenapa? Mungkin apa memang lu sudah ada datanya sendiri gitu atau Ya, mungkin seperti kan gini ya, sebenarnya gini. Lagu gua tuh salah satu lagu yang banyak dipakai juga. ya. Beberapa lagu, karena bukan lagu yang cuma gua nyanyi doang ya, gua kan ada lagu yang diciptain dibawain sama musisi lain juga, termasuk Judika, termasuk siapa. Itu jadi gua melihat kalau dari perhitungan pribadi aja itu nggak masuk. Jadi ya belum tepat sih. Belum tepat ya?